Mangga Kang AA atau Pak Edi untuk memberikan sepatah dua patah. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Nanti saya kualat kalau di sini sendirian. Nanti saya minta Pak Edi untuk join kita ya kalau udah. Karena Pak Teddy Rahmat nggak ada, itu memang super senior 61 loh. 61 masih mau bantu kita. Kemarin confirm ke saya, Pak Teddy bilang siap. Nah. Dan juga saya tadi diingatkan sama Pak Edi, jika Nasdem, bilang kayak ada politis-politisnya nih warnanya nih, bahaya juga nih IATOP mulai berpolitik rupanya. Dan juga saya ingin berbagi perasaan saya hari ini, senang sekali bisa di sini gitu ya. Dan juga sebetulnya agak minder karena saya satu-satunya yang angkatannya ada stripnya gitu. Yang lain pura-pura nggak dua angkatan tuh. Yan Bun mana Yan Bun? Di lingkar patron itu yang angkatannya 2 saya sama Pramukti ya. Pramukti juga 81 82. Nah, kemudian gini, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya sebagai pengantar, nanti Pak Edi bisa bantu menyampaikan lebih jelas gitu ya. Tapi pertama ya, sekolah kita itu, sekolah SD, SMP, SMA itu sangat berbeda dengan universitas. Jadi saya kira kealumnian atau hubungan antara orang-orang yang pernah sekolah ya di kita dengan pada saat universitas itu sangat berbeda ya. Dan kalau sekolah SD, SMP, SMA itu saya kira kita semua sama merasa sekolah itu very sentimental. Pasti sentimental. Di situ kita akhir balik ya. Di sekolah kita pertama kali melakukan itu tuh. Ya. Soalnya kita sekolahnya cowok semua. Jadi kadang-kadang di tempat umum juga suka aneh-aneh gitu. Banyak hal-hal. Pertama kali kita berani ke Santa Angela gitu kan. Nah, itu kan juga menjadi sentimental value sampai hari ini ya. Kemudian juga yang paling penting, sekolah itu selalu menjadi bagian dari branding sebuah kota. Dia selalu menjadi elemen penting atau karakter kota. Kita tidak bisa bicara Bandung tanpa top. Karena dulu kalau orang ke Bandung hari Minggu, hari Sabtu gitu, tiba-tiba ada dudung, ada orang baris-baris gitu, wah anak-anak top lagi drum band, keliling-keliling jalan gitu kan, anak-anak kecil menunggu-nunggu gitu, melihat gitu, karena kita menjadi bagian dari rona kota tersebut. Begitu juga kita nggak bisa bicara Jogja tanpa bicara De Brito, ya, dan seterusnya gitu. Jadi sekolah merupakan bagian dari identitas kota. Ya, nah itu saya kira penting. Kemudian yang kedua, kekuatan sekolah itu berbeda dengan kekuatan alumni universitas. Alumni universitas lebih dekat kepada dunia kerja karena setelah bersama-sama di universitas langsung masuk ke dunia profesi, apapun profesinya. Tapi kalau SD, SMP, SMA, kita menjadi alumni dengan diversification yang luar biasa gitu. Latar belakang kita menjadi begitu diverse. Teman-teman kita ada yang menjadi office boy, ada yang menjadi CEO, ada yang menjadi pemilik perusahaan besar di mancanegara, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pastor, ada yang menjadi prodiakon kayak Ibra gitu. Saya baru mengikutin dia menjadi prodiakon, nah, belajar jadi prodiakon, dikasih ini dulu, baru nanti melayani gitu kan. Yang penting udah kelihatan oke ya, Bra, oke ya Bra ya, bagus ya. Nah, kualitas hubungan alumni SD, SMP, SMA itu sangat berbeda dengan universitas. Tapi jangan juga mengecilkan arti kekuatan networknya gitu. Hari ini, lihat aja hari ini, yang jadi tiba-tiba ada satu pemerintahan di mana semua posisi pentingnya dari satu SMA, ya kan? Alusius atau bukan ya? Alusius Nusantara ya.
Nah, betapa powerfulnya gitu ya, betapa powerfulnya. Di kita juga di angkatan banyak dan sebagainya. Jadi sebetulnya bisa kita jadikan network dari alumni ini menjadi sesuatu yang kuat gitu. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah kekuatan alumni yang begitu diverse, jauh lebih diverse daripada ikatan alumni universitas. Ini cara menyambungkan dan cara bersama-sama mengambil manfaat terbaik dari network ini juga agak lain gitu. Kalau di universitas itu jauh lebih gampang karena langsung by profession, by jurusan gitu ya. Kita ini sosialnya jauh lebih besar, nilai sentimentalnya jauh lebih besar, kita kumpulin nanti yang CLBK terlalu banyak gitu ya, pada pacar-pacarnya ketemu lagi gitu kan, lebih beresiko gitu ya kan, dan lebih berbeda. Nah, jadi saya kira ini yang penting kita kenali bersama ya, sehingga cara kita berinteraksi itu berbeda. Nah, yang juga penting Pak Edi, ini nanti mungkin Pak Edi bisa bantu ya, kita bicara di lingkar patron. Kami sudah menghubungi semua dan saya kira teman-teman di lingkar patron sudah kelihatan ya, begitu diverse ya, dari unicorn company Grab ya, DCI, kemudian ada Pak Teddy yang sangat ikonik begitu, Pak Edi yang sangat ikonik juga tentu gitu ya, dan semua teman-teman, ada Neneng, ada Pramukti. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah sebuah nuansa dan sebuah perasaan baru di antara kita gitu ya, karena mereka kepada kami sudah memberikan komitmen untuk membantu kita di dalam keterbatasan waktu ya dan kemampuan masing-masing gitu. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa dioptimalkan. Nah, salah satu poin penting yang ingin saya sampaikan hari ini adalah sekolah juga, tempat kita dulu sekolah, dan pemiliknya, dalam hal ini yayasan dan keuskupan, itu melewati ups and down juga gitu, cyclical. Sejak zaman Pak Edi tahun 70 sampai hari ini sekolah kita melewati berbagai siklus yang saya kira sangat keras ya. Saya kira 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, tiba-tiba sekolah-sekolah kita harus menerima keadaan national plus begitu banyak gitu ya, international school keluar, kita kehilangan murid, alumni ngomel-ngomel, ini yayasan ngapain aja gitu, kok sekolahnya gini-gini aja. Alumni yang jadi orang tua marah-marah ke sekolah karena sekolah dianggap kampungan gitu ya. Padahal pada saat Pak Edi sekolah tahun 70, saya kira saya berani mengatakan semua affluent citizen di satu kota sekolahnya di sekolah Katolik, betul ya? Dari berbagai background gitu. Sehingga hal itu bagi alumni yang lama itu merupakan sebuah very sentimental gitu. Nah, how can we help sekolah gitu untuk bisa menemukan formnya. Saya nggak mengatakan bisa menjadi terbaik, karena sekolah pun dan yayasan melewati cycle relevan, tidak relevan, keren, tidak keren, populer, tidak populer, paling dipilih, less pemilih, kurang murid, kebanyakan murid gitu. Ya, nah, saya kira hubungan antara alumni dengan sekolah menjadi sangat penting. Bagaimana kita sebagai komunitas yang pernah menghabiskan waktu di sana itu bisa, yang paling penting satu, memberikan feedback kepada sekolah how to be more relevant to the community. Gitu. Kalau saya pribadi merasa harusnya Aloysius itu memberikan rona kepada kota Bandung. Harusnya kita bisa kembali ke masa di mana Jogja is the Brito gitu kan, Jakarta is CC gitu, is Canisius gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kontekstualitas dari sekolah dan alumni itu bisa
memberikan dampak bagi masyarakat lah gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, lingkar patron saya diminta oleh Lala, ini gimana ya desainnya gitu. Saya kira yang paling penting kita sudah mendapatkan komitmen dari bapak-bapak ibu-ibu yang ada di lingkar patron untuk membantu kita full. Kami sudah merencanakan, saya cerita satu ya, boleh ya, kegiatan di Canisius itu mungkin setelah Tarunan Nusantara yang paling aktif tuh. Canisius Jakarta itu 10 tahun yang lalu, angkatan 93 Canisius itu menyumbang kepada sekolah, sumbangannya dalam bentuk studi yang dilakukan oleh konsultan dunia Etty Kearney. Ya. Jadi Etty Kearney, dia nggak milih saya karena saya anak Alusius. Saya waktu itu lagi mimpin EY atau Deloitte gitu ya. Dia nggak minta ke saya, kan mintanya ke Etty Kearney karena orang Etty Kearney anak pimpinannya anak Sanur, anak Ursula. Jadi mintanya ke Etty Kearney, tapi nggak apa-apa. CC bikin sebuah kajian, sebuah studi bagaimana kualitas sekolah Katolik di Jakarta, di Indonesia, dan lebih mendalam lagi bagaimana manajemen dan masa depan dari perguruan Canisius, Kolese Canisius lebih relevan ke depan. Nah, di situ studi itu dilakukan oleh global companies dengan global standard, bukan gratis, jadi memang diberikan. Nah, kemudian hasil studi itu diberikan menjadi proprietary-nya dari Yayasan Canisius dan itu dipakai untuk perbaikan manajemen di sekolah dan sebagainya. Hasil dari konsultan publik. Nah, kita juga menginginkan sesuatu yang meaningful seperti itu bisa kita sampaikan kepada sekolah. Lingkar patron menurut saya sangat cocok. Lingkar patron ini orang-orangnya sangat cocok untuk kita mohonkan bisa menjadi jembatan antara sekolah dan utamanya mungkin yayasan dan keuskupan gitu ya, untuk membangun sinergi maupun kebutuhan-kebutuhan untuk saling memajukan gitu. Jadi saya kira lingkar patron akan sangat membantu di situ. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa menciptakan terobosan-terobosan seperti itu, Pak Edi ya, Pak ya. Jadi nah, selain itu tentu network saya kira every kind walk of life ya. Di lingkar patron ini mulai angkatan 60-an bayangin ya. Jadi saya kira reach out ke angkatan super senior ini bisa dikasih jalan tol gitu. Mungkin Pak Edi bisa kasih nambahkan Pak, please. Honorable Ambassador. Ambassador Sugiri harus ini dong, kalau enggak saya walat saya. Semuanya udah dikatakan oleh Kang AA, ya, bagus banget gitu. Saya hanya ingin menyemangati aja, gitu ya. Kita ingin menggali satu hal yang kita nggak boleh kehilangan, yaitu nilai. Top ini memiliki nilai tersendiri, ya. Kita tidak boleh terpasung di waktu, karena waktu berjalan terus. Kita harus tetap berevolusi dan attach terhadap zamannya. Nilai yang kita miliki, saya sangat tahu dan bisa merasakan ini. Kalau kita bertemu kembali juga dengan alumni, itu sangat mudah kita kliknya. Ya, teman-teman boleh berbangga bahwa kita rata-rata memiliki nilai integrity yang sangat tinggi. Itu kalau menurut saya brand utama dari top. Ya, anak-anak top itu hampir tidak pernah ada dimanapun mereka berada yang terlibat dengan kasus korupsi. Banyak dari mereka merupakan orang-orang hebat, top performer, tapi selalu tidak berada di kisaran yang sifatnya kolutif. They are pure performers, ya. Karena anak-anak top juga dulu dididik abis-abisan untuk memiliki daya juang. Ya, value lainnya adalah kekompakan, kesadaran atas komunitas,
kesadaran atas kelompok yang harus dijaga bersama. Ini adalah sebetulnya aset yang sangat berharga. Mindset yang bergeser dari what is in it for me menjadi how can I protect and improve and develop my community, because my community gives me a lot. Jadi pergeseran mindset ini penting sekali, teman-teman sekalian. Ya, karena itu kalau kita melihat IA Top, Ikatan Alumni, seketika kita harus mulai menghandle datanya. Karena data akan membantu kita untuk segala pergerakan yang kita butuhkan. Data menghubungkan semua lini dan semua sektor. Data menghubungkan semua kompetensi. Ya, dan ada banyak sekali hal yang bisa kita share. Di antaranya juga teman-teman sekalian tidak perlu mengulangi kesalahan yang telah dibuat oleh kakak-kakak yang terdahulu. Itu banyak sekali nilainya. Ya, dari saya mungkin itu dulu. Ya, saya merasa bersyukur sekali kita bisa bertemu pada hari ini. Terima kasih Kang AA yang sudah ngajak saya, yang lagi santai-santai, disuruh gawe lagi. Gitu ya. Tadi waktu saya dengar lagu IA Top, ada foto-foto sekolah kita zaman dulu, saya merinding jujur aja. Inget banget itu koridor di kelas, sepanjang kelas tuh. Pada waktu kita mau keluar dari koridor ke arah pintu utama, ada gerbang dari beton kayak gitu, ada salibnya di atasnya. Di sebelah kiri itu kantornya Bruder tuh, kepala sekolah gitu ya. Inget banget. Jadi kalau bicara tentang nilai sentimental tadi, Kang AA sangat betul. Marilah kita manfaatkan hal-hal ini, nilai-nilai ini untuk menjadi perekat kita sepanjang masa. Terima kasih. Oke. Saya Silakan. Saya kasih pengumuman sedikit ya. Jadi ini menarik. Bulan Juli, tanggal berapa ya? Saya lagi cari tanggalnya. Tapi Kolese Canisius, seluruh sekolah-sekolah Jesuit, SMA Jesuit itu melakukan kongres dunianya di Indonesia, di Jogja. Nah, itu boleh tuh diperhatikan, ya, karena it's very interesting how they manage. Itu di manage melalui apa? Alumni Jesuit School sedunia. Nah, mereka berkumpul di Jogja. Tuh, tanggal berapa ya? Ada nanti saya kasih ya. Tapi it's interesting karena itu terbuka juga, saya kira beberapa bisa ikutan dan menarik untuk melihat bagaimana interaksi sebuah alumni yang begitu tajam gitu dan apa organisasinya baik gitu ya, dan bagaimana mereka berinteraksi and how alumni interact with yayasan and with keuskupan. Saya kira itu penting dan tanpa harus saya garis bawahi, saya ingin menggaris bawahi soal itu. Oke, terima kasih Kang AA dan Pak Edi sendiri.